Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita semua. Utamanya nikmat sehat dan kesempatan, sehingga saat ini kita diberikan kemampuan untuk hadir memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya dan para pengikutnya yang setia dan taat kepadanya hingga yaumil akhir kelak. Selanjutnya khatib berpesan, berwasiat, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, berusaha untuk senantiasa melakukan kebaikan dan meninggalkan segala bentuk kejahatan dan maksiat. Jemaah sekalian, ketahuilah oleh kita semua bahwa nikmat yang paling besar yang mesti kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Dan cara yang paling tepat mensyukuri kedua nikmat tersebut adalah dengan cara melakukan amal soleh, mencari ilmu dan mendalaminya, serta menyebarkan ilmu tersebut kepada keluarga, sahabat dan masyarakat kita. Tiba kepada Rasulullah SAW, tak kala beliau mendapatkan ilmu bersumberkan wahyu dan ilham, maka beliau sampaikan kepada keluarga, sahabat dan kaum muslimin. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan para ulama dahulu, dari waktu ke waktu menyampaikan ilmu untuk menjadi penerang dalam kehidupan masyarakat. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai pribadi muslim, kita sangat dianjurkan untuk mengisi jiwa kita dengan ilmu pengetahuan dan pemahaman-pemahaman serta pengamalan terhadap ilmu tersebut, sehingga ilmu yang kita cari dengan proses pengamalannya terjadi keseimbangan dan dapat direalisasikan dalam kehidupan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai golongan manusia yang mempunyai kapasitas ilmu tapi enggan mengamalkan dan bahkan bertolak belakang dari identitas diri selaku orang yang berilmu. Hal ini seperti disinggung oleh Allah dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat As-Saff ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam pemahaman tafsir bahwa ayat ini mengumpamakan tentang perilaku orang-orang Yahudi yang tidak boleh diikuti oleh kaum muslimin. Mereka kaum Yahudi dikaruniai oleh Allah ilmu yang cukup, bahkan terlebih. Akan tetapi akhlak dan perilakunya tidak mencerminkan perilaku sebagaimana layaknya orang yang berilmu. Akhlaknya tidak menjadi contoh dari kapasitas ilmu yang mereka miliki. Bahkan dari ilmunya mereka berbuat kerusakan, membohongi orang dan kelompok lain, bahkan merendahkan martabat kelompok lain dan mendeklarasikan diri
dan kelompoknya bahwa merekalah bangsa pilihan Tuhan di muka bumi ini. Mereka orang-orang pintar dan berilmu, tapi justru kepongahan dan kesombongan yang dimunculkan, ibarat pepatah, pintar kebelenger, dengan kepintarannya menjadi lupa diri. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam jangan hanya dibicarakan dalam konsep dan teori, atau bahkan hanya diseminarkan saja, akan tetapi harus direalisasikan dengan bukti nyata dalam perilaku sehari-hari. Jangan sampai perilaku muslim bertolak belakang dengan ajaran Islam yang biasa ia sampaikan tentang kelebihan-kelebihannya. Laksana anak kecil yang bermain layang-layang, bangga dengan mainannya yang memumbung tinggi, akan tetapi ia berada di bawah, ia bangga dengan ajaran Islam yang tinggi dan sempurna, akan tetapi ia sendiri berkutat di bawah dalam konsep dan teori belaka. Jadilah umat muslim yang paripurna, yang mampu menyeimbangkan antara ilmu dan amal. Islam tidak boleh disikapi dengan amal ibadah saja tanpa diimbangi dengan ilmu yang mumpuni. Maka pada saat kita akan beramal, pahami dan kuasai terlebih dahulu teori dan ilmunya, sehingga amal yang kita lakukan benar dan tidak menyimpang, berjalan pada garis lurus di atas rel kebenaran menuju titik tujuan yang diharapkan. Jalan yang lurus yang senantiasa diminta dan diharapkan sebagai halnya diungkapkan melalui solat, terutama pada pembacaan surat Al-Fatihah ayat yang ke-6, adalah keinginan jalan yang ditempuh oleh orang Islam. Jalan sinergi antara ilmu dan amal secara bersamaan. Sedangkan jalan orang-orang yang dibenci Allah adalah jalannya umat Yahudi yang hanya menekankan keilmuan tapi kosong dari pengamalannya, serta jalannya orang yang sesat dan penuh kemusyrikan, beribadah tanpa dibarengi dengan ilmu yang cukup atau beribadah yang bertolak belakang dengan logika keilmuan. Kaum muslimin insyaallah dirahmati oleh Allah. Keseimbangan berikutnya adalah keseimbangan antara sifat roja dan khauf, harap dan takut. Sikap takut yang tidak boleh dimiliki oleh pribadi muslim adalah rasa takut yang berlebihan, takut terhadap dosa yang berlebihan, sehingga memunculkan sikap putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Begitu pula sebaliknya, jangan berlebihan terhadap rahmat dan ampunan Allah, sehingga meremehkan dan menganggap enteng terhadap dosa yang dilakukan dengan alasan bahwa Allah Maha Pengampun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran surat Yusuf ayat 87. Wa inna mukhaffaratiz zunubi mata yukhaz biha sahibuha tuhlik. Sesungguhnya dosa yang dianggap remeh itu dapat membinasakan pelakunya jika dihisab. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pribadi muslim paripurna adalah yang mampu menyeimbangkan antara raja dan khauf, antara harap dan takut kepada Allah, rasa takut berharap ancaman dan siksa Allah karena dosa-dosanya, dan dalam waktu bersamaan dia mengharap rahmat dan ampunan Allah. Keduanya sinkron, seiring, sejalan dan sebanding laksana kedua sayap burung, menjadi penyeimbang badan dikala terbang. Seperti halnya kita pada saat beribadah, terbang dengan keseimbangan lahir dan batin menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita semak dan kita renungkan ayat berikut yang artinya orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya, sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti. Quran surat Al-Isra ayat 57. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa keseimbangan bukan hanya dalam hal ilmu dan amal, raja dan khauf saja, akan tetapi dalam semua perilaku dan sendi-sendi kehidupan, baik dalam beribadah maupun pada saat kita bergaul dengan masyarakat,
harus seimbang antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Dengan terciptanya keseimbangan di antara keduanya, maka akan tercapai visi dan misi hidup yang sering kita ucapkan dalam doa, yakni hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Jika tidak lagi ada keseimbangan, maka itulah tanda akhir dari sebuah kehidupan, berakhirnya sebuah peradaban. Bahkan seandainya peredaran planet-planet yang bertebaran di angkasa sudah tidak keseimbangan lagi, planet bumi tidak beredar pada garis edar atau manzilnya, begitu juga planet lainnya berhamburan di luar garis edarnya, maka berakhir pula lah kehidupan manusia di alam dunia ini, dan semuanya akan hancur binasa. Semoga kita selalu menjaga keseimbangan dalam menapaki kehidupan di dunia ini dengan menuju Allah, ridha Allah, dengan memelihara keseimbangan, mencari kehidupan dunia tanpa mengorbankan akhirat, dan khusyuk pada saat menatap akhirat tanpa mengabaikan kehidupan dunia. Berdoalah sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ya Tuhanku, perbaikilah bagiku agamaku sebagai benteng urusanku, perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku, perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah ya Allah kehidupan ini mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan, dan jadikanlah kematianku sebagai kebebasan dari segala kejahatan. Hadis riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan dengan khutbah ini kita semua dapat mempraktikkan dalam hidup dan kehidupan kita, dan insya Allah Allah selalu meridhoi kita, dan kita akan dapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi fi nafsihi wa sanna bi malaikati musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwaji wa zurriyyati ajma'in. Wallahumma ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatus sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.
Fazkurullahal azim yazkurkum wa yastajib lakum wa lazikrullahi akbar. Aqimus salat.